Ini awal mula kita melakukan meeting di grup Power Team. Ada Pak Fadli, ada Pak Andi, Pak Hans, dan Ibu Vita. Jadi awal mulanya kita mungkin buat schedule untuk meeting ini di setiap hari apa dan jam berapa, dan tentu ini kita betul-betul di awal buat janji dengan teman-teman kita yang tepat di jam 2 setiap hari Kamis. Itu agak sedikit sulit di awal ya. Jadi kami juga mesti lewati beberapa fase ya. Bukan penolakan. Ada beberapa persoalan yang kami lihat di sini adalah pertama jaringan, yang kedua mereka orangnya awam dengan Zoom, atau yang saya lihat adalah sesuatu yang di luar yang orang bilang gampang untuk orang ikut Zoom ya kan. Terus yang berikutnya lagi kurangnya promosi untuk acaranya gitu. Jadi itu kesalahan, bukan kesalahan sih, tapi itu yang saya lihat. Nah, janji tepat waktu dengan orang yang akan kita melakukan presentasi di kota lain, kita juga tidak bicarakan tentang apakah harus siapkan di jam 2 itu di ruangan, pastikan ada wifi, pastikan juga handphone jangan lowbat, karena kita cuma meeting kita cuma 1 jam, dan itu juga pembelajaran yang terbaik. Poin yang penting adalah pertama kita buat janji untuk meeting, pembahasannya apa, harus dibicarakan juga tentang produk atau peluang bisnis. Kedua, kita edifikasi adalah leader yang akan jadi pembicara ya. Terus yang kedua juga kita bahas juga edifikasi tentang leader yang sudah sukses ya. Jadi perlu. Lalu sebelum hari hanya kita juga harus follow up ulang ya kan. Apakah ibu sudah siapkan handphone atau laptop atau peralatan juga harus pastikan siap untuk bisa catat ketika mengajukan pertanyaan, kan mereka bisa bertanya dan tentu mereka catat gitu. Jadi yang ketiga yang saya bisa lihat kesalahan tadi, kurangnya edifikasi acara, karena edifikasi acara ini butuh proses yang sangat lama. Dan ketika tim yang sudah join di grup Elken atau jaringan kita, itu dipastikan mereka juga untuk ikut meeting, dan meeting setiap jadwal pembicaranya topik yang sama pun itu beda dengan pembicaranya, terus beda juga orangnya, antusiasnya beda-beda. Jadi memang sebagai leader wajib untuk bisa ikut setiap kali pertemuan meeting gitu, meeting Zoom. Nah, terus yang keempat yang saya pelajari di sini adalah sharing tentang materi yang kita akan sharing itu harus dipersiapkan sebelum kita mulai, dan apa yang harus kita bicarakan. Gak perlu kita tulis sesuai dengan skrip ya. Dan kata-katanya juga harus diulang-ulang, dan itu kan jadi kebiasaan, dan bahkan setiap tim kita juga bisa hafal. Dan itulah ini bicara bisnis duplikasi, seperti teman-teman lihat kalau duplikasi kayak fotokopi itu kan persis sama gitu. Jadi kita beli sekalian mesin fotokopi, dan mesin fotokopi kita pakai dengan Zoom. Nah, bagaimana caranya saya menangkan teman saya mempresentasi, Pak Fadli mengundang saya beberapa kali untuk meeting Zoom, saya kan masih sibuk. Pada suatu waktu Pak Fadli buat janji dengan saya pasti ingat, saya ingat sekali bahwa itu Mrs. Lea dari Singapura yang presentasi saya.
Dan notabene cuma dengan saya aja presentasi waktu itu, dan judulnya presentasi adalah kita cuma lihat, dan hal ini yang aku lihat bahwa sesuatu yang terjadi adalah saya menerima dengan baik ketika saya sudah mau. Dan kita harus pastikan apakah orang ini mau nggak. Kadang ada banyak alasan, handphone lagi lowbat lah, belum wifi lah, saya lagi sedang urus anak lah, saya di kantor lah. Teman-teman fokus dengan bisnis saudara. Makanya kita lebih suka di awal jangan banyak cerita tentang produk apapun, tetapi lebih suka adalah peluang bisnis. Dan yang berbicara ini adalah orang-orang hebat di kota ini. Dan saya lihat kesalahan di sini ya, di pertemuan pertama adalah evaluasi, adalah kurangnya edifikasi acara. Yang kedua edifikasi jam, edifikasi. Begitu penting kamu ikut peluang ini, ada tentu acara ya, tentang judulnya itu sangat penting untuk bisa menggaitkan orang datang atau untuk meyakinkan orang datang, itu tidak gampang. Dan kita komunikasi dengan leader atau lebih sharing. Dan makanya karena setiap kali pertemuan yang gagal pun itu menjadi pembelajaran kita, supaya ke tim kita jangan sampai duplikasi hal-hal seperti ini. Dan kita terus belajar kesalahan-kesalahan itu, akhirnya kita menemukan role model, bagaimana caranya kita akan duplikasi ke tim kita. Dan di bisnis network apapun itu cuma satu, begitu penting untuk duplikasi, tidak ada lebih lagi. Ketika kamu bisa menduplikasi ke seorang, dan terus kedua orang, ketiga orang, keempat orang, dan seterusnya, disitulah adalah kamu sukses di bisnis network. Yang menjadi suatu persoalan adalah ketika leader mengajarkan kita, itu apa yang dibicarakan dia juga nggak paham. Dan leader yang mengajarkan kita juga nggak tahu role modelnya dia. Dan ketika dia mengikuti program leader modelnya dia, dan role itu dia tidak bisa duplikasikan kita dan tidak melatih tim, itu yang jadi agak sedikit persoalan. Nah di sini saya sudah di Elken ini benar-benar saya sudah lihat, saya sudah ketemu role modelnya adalah, pertama kita membangun beberapa demo yang saya lihat adalah mungkin Nontus Club, terus home club, party oh yes party, dan itu juga mungkin kita lakukan. Surat ke tetangga, bahkan Zoom itu salah satu juga. Yang ketiga ada yang berikutnya adalah kita juga bisa presentasi BOP, dan BOP yang dimaksud adalah materi yang sederhana, dan materi-materi itu yang diulang-ulang. Materi yang sama itu membosankan, tetapi semua tim dari atas sampai di bawah, link orang sekolah, orang tidak sekolah juga bisa paham tentang materi itu. Karena bicara tentang fotokopi adalah suatu bukan hebat. Fotokopi mesin, justru acara dan kedisiplinan untuk bisa acara ini dibangun. Dan saya berharap demo yang kita pakai untuk di Zoom atau siaran langsung ini, mungkin ketika saya punya YouTube sudah jalan, mungkin saya pakai YouTube. Sini saya akan presentasi besar-besaran di YouTube saya, dan semoga di YouTube juga kita bisa membuat acara-acara spektakuler seperti ini. Biasanya orang siaran langsung musik, live musik, dan justru begitu banyak orang yang negatif tentang multi level marketing, dan justru kita bisa membuat siaran langsung di TV, siaran langsung di YouTube ini bahkan setiap hari bila perlu, karena untuk menduplikasikan ilmu-ilmu kepada semua orang dan pertanyaan dari kesuksesan, dan kita langsung interaksi langsung dengan penonton, dengan satu konsep bisnis, dengan satu konsep nutrisi, membuat orang itu berubah. Pertama mereka mendapatkan kesehatan, yang kedua juga mereka mendapatkan uang. Dan negatif tentang suatu bisnis network marketing mulai dengan leader sebenarnya. Mereka di awal duplikasi, bicara tentang uang, bicara tentang begitu gampang menjalankan bisnis ini. Mereka tidak menduplikasikan, begitu susah melakukan proses. Ketika melakukan proses dan duplikasi yang benar, saya percaya bisnis network akan bertumbuh di seluruh Indonesia. Yang kedua, bagaimana dengan perusahaan yang kita selidiki, berapa lama perusahaan ini berkembang di dunia, itu juga menunjukkan apakah bisnis ini bertahan sampai kapan gitu. Jadi masa ke masa, dan
salah satu perusahaan Elken ini yang bisa bertahan di waktu corona, dan saya percaya saya join di perusahaan Elken ini di waktu corona, dan saya percaya banget bahwa perusahaan ini adalah perusahaan tahan uji. Dan ada salah satu perusahaan Triple Wellness, dan sebelum saya ikut Elken, saya ikut perusahaan ini, dan perusahaan ini sudah tutup karena perusahaan jaringan dan aturan dan lain-lain. Akhirnya perusahaan ini tutup ya karena cost dan penjualan dan lain-lain. Tapi saya melihat bahwa semua perusahaan yang namanya precision jaringan itu butuh leader ya, dan kita pakai cara network, kita pakai cara multi level, bukan cara konvensional. Dan ini yang saya sependapat bahwa kita menggerakkan semua sumber daya, dan Elken juga sudah siapkan semua digital, online, dan semua offline, bahkan demo produk-produknya, dan semua fasilitas yang disiapkan Elken, bahkan kantor, bahkan di Indonesia sendiri ada 2 kantor, dan ini mempermudah leader. Dan bahkan di Indonesia sendiri ada leader yang sudah sukses, dan itu yang mempermudah kita melakukan atau menjalankan bisnis sekelas dunia, yaitu Elken. Jadi besar harapan saya Elken menjadi kekuatan yang tidak akan tertanding di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Dan banyak sekali pertanyaan berapa lama Elken sudah di Indonesia, dan Elken sudah di Indonesia sudah 20 tahun. Dan terlepas dari sudah begitu lama di Indonesia, tetapi sistem yang dibangun sangat luar biasa. Sponsor 20% ya, atau sponsor, atau kita mau ngajak orang itu 20%, bonus pasangan 10-20%, sampai level berapa kita mendapatkan bonus di Elken. Kita mendapatkan bonus di Elken itu sampai level 1 sampai level 1000 pun kita tetap mendapatkan. Jadi itu sangat luar biasa, limit tanpa batas. Terus bonus yang ketiga, yang ketiga adalah siapa Pak Herman, Pak? Bonus pasangan ya. Bonus pasangan itu bonus yang ketiga adalah sampai level berapapun kita tetap dapat, dan begitu banyak lagi bonus-bonus yang lain. Kita akan cerita, akan sharing dengan perusahaan Elken. Ini perusahaan yang sangat luar biasa, dan layak perusahaan yang kita selidiki menjadikan sebagai profesi atau sebagai batu loncatan atau sampingan boleh. Kita bisa bekerja di mana saja, dan dengan keadaan pandemik ini membuat kita juga bisa bekerja dari rumah. Kita bisa bekerja dan hobi baru kita adalah buat vlog, kita atau juga buat harus review juga aplikasi ya, online dan lain-lain. Dan rata-rata semua jam ini bangsa tidak Indonesia ada bahkan dunia kesesuaian, hari ini kita bisa tukerlah, kita mengandalkan jam handphone berapa atau laptop atau kira-kira. internet. Ya memang sih saya Bahkan rasa semua orang tidak akan sama, ini tapi yang mendekati available lah. Kalau misalkan saya takutnya jam 2 ini masih terlalu siang, maksudnya yang bagi orang yang aktivitas, kita mau ambil sore juga. Maksudnya gini, kan kita sambil ini kan namanya kita juga masih meraba nih Pak, kan kita belum ketemu formula juga, ya kan? Jadi di mana gitu. Jadi kalau misalkan memang nanti ini kayaknya kurang, mungkin next pas di hari Kamis itu masih seperti ini, kita akan coba change waktunya. Sore mungkin jam berapa gitu kan. Nah nanti kita sesuaikan saja misalkan, karena kalau misalkan ini kan mungkin takutnya memang orang lagi mungkin ada yang masih bekerja, beraktivitas gitu kan, takutnya ada yang seperti itu. Jadi kita bisa, nggak apa-apa kan, kita kan ini fleksibel kan Pak, fleksibel sampai ketemu masa itu memang bagus ya, kita akan lanjut Pak ya, kayak sama lah Pak, kita cari member lah kan. Kadang kita ini nggak mau, dia gitu nggak mau ya, kita pakai cara apa saja kan, mau dari sisi marketing plan nggak mau, sisi produk nggak mau disentuh juga, sisi kecantikan dia kena gitu kan kita masuk dari sana. Jadi nggak monoton, kita bisa, menurut saya sih gitu. Bagaimana Pak Andi? Setuju, kira-kira setuju. Siap Pak. Jadi kita ya
Boleh, nggak ada masalah. Atau gini Pak An, iya betul, boleh nanti. Terus kalau gini misalkan contoh, saya tahu beberapa di Papua itu, saya beberapa kali mau meeting dengan salah satu orang Papua pakai Zoom ini, dia agak berat Pak. Saya nggak tahu, mungkin sinyal. Nanti paling kalau misalkan memang gitu, kita menggunakan WA call saja nggak apa-apa Pak. Jadi kita memungkinkan kita bisa komunikasi dulu Pak. Karena kalau kita mungkin dengan Zoom, saya tahu beberapa kali itu dia itu tertendang keluar Pak, karena nggak kuat dia wifi-nya, datanya nggak kuat. Saya juga nggak tahu ya, mungkin daerah Papuanya mungkin ada atau mungkin di Bia atau di Nabire atau bisa jadi atau di Merauke sana gitu kan, kita nggak tahu. Tapi kalau misalkan mungkin di Jayapura kota, di Sentani atau di Manokwari, itu masih agak sedikit kuat ya, karena saya keliling di sana Pak, jadi saya tahu daerah tahu semua di Papua. Jadi itu kalau misalkan memang kita tidak bisa Zoom, kita video call aja. Kalau misalkan dia ingin kita presentasi, nanti saya akan arahkan kamera saya ini ke laptop. Pokoknya kita bagaimana sememungkinkan. Jadi kalau kita mau gituin cara kita, ternyata dia nggak mampu Pak, kita akan kehilangan sebuah momentum juga nanti. Menurut saya sih gitu ya. Jadi ya Pak, kita tahu lah sekarang memang, tapi memang Elken ini sudah siap semua sih, jadi tergantung bagaimana mengolah kan. Tapi kalau misalkan memang pakai, ya Pak. WA. WA call. Bisa Pak. WA call sampai 50. Oh, WA call udah 50 ya Pak? 50. Oh, jadi caranya kita masukkan di grup ya Pak? Kita bikin grup atau gimana Pak? Atau nggak bikin grup bisa nggak? Invite manual satu-satu. Oh, invite manual ya. Jadi tapi kita video call ke... Bisa sampai 50. Kalau dulu maksimum kan dulu cuman berapa? 4 atau 5 atau 6 tuh. Wah, parah. Sekarang udah banyak. Jadi nanti akan di-invite Pak. Jadi kalau misalkan Bapak info dulu nama-namanya, jadi nanti misalkan Pak Herman, Bapak invite siapa gitu kan, Bapak yang mungkin karena kan nggak kenal siapa lagi nih telepon ini kan gitu. Tapi Pak Han bilang bisa kita masuk ke mereka ya Pak Han.